Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, pertemuan pada hari ini untuk membahas penguasaan negara atas tanah di sini. Dalam pertemuan chapter ke-6 mata kuliah Politik Hukum Agraria, penguasaan negara atas tanah. Penguasaan negara atas tanah, singkatnya adalah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, itu hak menguasai negara atas tanah, berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola, bukan hak untuk memiliki. Dalam pengertian ini, yang namanya mengelola ini berbeda dengan memiliki. Kalau memiliki berarti semuanya hak miliknya negara, tetapi ada tanah-tanah yang dikuasai negara itu, bahasa di undang-undang itu mengelola tanah. Bisa jadi dalam hal pengelolaan ini bisa disewakan kepada pihak ketiga atau diberikan, ada hak IB, guna bangunan, atau hak sewa, atau yang lainnya ya. Di konsep Undang-Undang Pokok Agraria ini dipengaruhi oleh konsep hukum adat yang tidak mengakui hak milik individual atau absolut atas tanah dan hanya mengakui komunal atas tanah. Nah, di dalam mengartikan hak menguasai tanah oleh negara, ini bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga menguasai tanah atau negara untuk menguasai ini dasarnya di Undang-Undang Dasar 45. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penata gunaan tanah pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kelihatan ya teman-teman ya? Selanjutnya, pada dasarnya untuk hak menguasai negara ini, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Substansi dari hak menguasai negara adalah pencapaian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan hak dan kewajiban baik perseorangan masyarakat maupun negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan makmur. Nah, ini penjelasan dari hak menguasai negara. Nah, ketika setelah menguasai, ada wewenang negara atas tanah. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara, yaitu untuk tiga hal ini. Satu, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan angkasa. Jadi
tiga hal ini kewenangan ya, negara dalam menguasai tanah sesuai dengan undang-undang pokok agraria. Nah, di sini ada perbedaan penguasaan dan kepemilikan. Bagaimana kalau untuk menguasai apa dan bagaimana untuk memiliki? Antara pemilik dan pengelola atau pengusaha punya pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Kalau pemilik punya kewenangan untuk bebas melakukan perbuatan hukum atas benda miliknya seperti menjual, menggadaikan dan menjamkan. Sedangkan penguasa kewenangannya sangat terbatas. Jadi ada perbedaan di situ. Tidak boleh kalau dikasih pengelolaan ini langsung dijual kayak hak milik, juga tidak boleh. Ada aturan-aturan tertentu di situ yang harus dilalui terlebih dahulu. Definisi hak pengelola dimuat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha. Ada HGU, ada HGB, dan ada hak pakai atas tanah. Yang menjelaskan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pada prinsipnya tujuan adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu memudahkan dan untuk membangun sesuatu. Jadi dalam hal pengelolaan, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa HGU atau HGB atau di sini hak pakai atas tanah ini diberikan oleh negara kepada badan atau perorangan yang lainnya dalam hal melakukan usaha. Sehingga para pelaku usaha yang sudah mendapatkan HGU dan HGB ini berbeda dengan hak milik. Mereka tidak bisa menempati selamanya. Tetap ada batasan-batasan masa habisnya. Contoh kayak HGU. Oh, ini ada 20 tahun. Setelah 20 diambil lagi sama negara. Bisa juga diperpanjang lagi 10 tahun. Setelah itu diambil lagi sama negara. Nah, ini untuk hak pengelolaan. Sama halnya dengan hak guna bangunan, ada HGB bangun. Gedungnya punya mereka, tetapi tanah semuanya punya negara. Itu yang harus dipahami sama adik-adik mahasiswa ya. Untuk membedakan HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah. Hak pengelolaan. Saat ini peraturan yang mengatur tentang hak pengelolaan diantaranya adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan ini dapat diberikan kepada ada 6, 1 instansi pemerintahan termasuk pemerintah, 2 badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, ada perseroan terbatas, ada PT, ada badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Muncul pertanyaan, apakah hak pengelolaan ini boleh Pak langsung kepada personal? Nah, ini tidak boleh karena pengelolaan kok ke personal, harus diberikan kepada badan yang ada badannya, atau PT atau BUMN, BUMD. Nah, ini boleh. Kalau langsung ke perorangan ini sampai hari ini pun masih dipertanyakan. Boleh apa tidak, tapi yang jelas dalam aturannya tidak diperbolehkan. Setelah memahami hak pengelolaan, ya, di sini ada tanah negara. Tanah negara ini apa sih? Tanah negara ini tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah berdasarkan undang-undang pokok agraria. Jadi tanah itu masih bersih, belum ada tempelan hak milik atau HGU atau HGB atau hak pakai, belum ada sama sekali. Tanah yang dikuasai sama negara. Jadi contohnya ada
di Mojokerto ini ada alun-alun. Kalau alun-alun itu tidak ada alas haknya, bisa jadi diambil sama daerah atau negara, sama negara diberikan ke daerah. Bila mana tanah-tanah itu sudah pernah memiliki secara keperdataan hak milik atau hak guna usaha atau HGB, ini bisa diperpanjang kembali dan tidak masuk dalam kategori di sini tanah. Namun demikian, biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya sudah ada hubungan-hubungan hukum dalam derajat tertentu. Setidaknya terdapat dua jenis ya, tanah negara tadi itu, ada tanah negara bebas dan ada tanah negara tidak bebas. Secara definitif, tanah negara bebas adalah tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya, kayak seperti tanah di hutan, pegunungan dan sebagainya. Belum ada yang ngafling, belum ada yang memiliki. Dengan kata lain, tanah negara bebas adalah tanah yang belum memiliki status keperdayaannya masih kosong. Untuk catatan, memang terdapat dua unsur tentang tanah negara, yaitu dikuasai langsung penuh oleh negara dan tanah yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas. Kedua, tanah yang dikuasai langsung oleh negara diartikan sebagai tanah-tanah yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah pengelolaan, bukan tanah ulayat, bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan. Tetapi dari berbagai macam nama tadi belum melekat semua di sana, sehingga mereka langsung bisa dikatakan tanah negara dan dibawa kekuasaan oleh negara. Dengan demikian, pengertian tanah negara sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pengertian tanah negara juga kemudian bisa diartikan tidak merupakan tanah ulayat, masyarakat hukum adat, atau kan barang milik negara, bukan barang milik daerah, BUMN atau BUMDes, bagaimana terdapat dalam draft rancangan undang-undang pertama. Jadi, adik-adik, setelah ada paparan ini yang jelas, nanti akan sedikit banyak mengetahui penguasaan negara atas tanah ini seperti apa. Bukannya mereka itu diminta dimiliki pribadi, tidak, tetapi dikelola di situ ya. Pengelolaannya jelas, ada pelaporannya juga. Nah, jadi mungkin itu yang kita sampaikan. Terus selanjutnya bisa kita diskusi bersama. Tanya tentang tanah pembangunan Stadion Jakarta International Stadium nih Pak, yang menimbulkan dampak penggusuran masyarakat, terus perobohan rumah masyarakat, itu gimana Pak tanahnya? Ya, jadi gini, ini kan case di Jakarta emang. Itu kan, ya itu kan yang ditanyakan mana? Jakarta Pak, Jakarta International Stadium yang baru diresmikan oleh gubernur Pak. Ya, iya, masalahnya apa? Yang ditanyakan apanya? Status. Itu tanya status tanahnya Pak, sengketa atau itu kan awalnya kan miliknya
miliknya masyarakat, miliknya desa situ gitu. Tapi kok moro-moro dibongkar Kuasai. ambek niku. Iya, iya, iya. Oke. Jadi gini, Mas Wahyu ya.